sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah atau tulisan hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman, mau merenungkan, dan hanya Tuhan pula melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami dan tempat dimanapun kami berada. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak semua pengaruh dari kuasa si jahat yang berusaha menghalangi kami untuk beracara atau mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, kemudian kami berbagi. Kami patahkan kuasanya sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-39 yang menyatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika Anda tidak mengasihi diri sendiri, tidak mungkin Anda dapat mengasihi orang lain. Jadi sekali lagi, jika Anda tidak mengasihi diri sendiri, tidak mungkin Anda dapat mengasihi orang lain. Mengasihi diri dalam ayat ini tidak bertentangan dengan kalimat Tuhan Yesus yang berbunyi, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, ia tidak layak menjadi muridku. Tidak mungkin dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus keluar dua hal yang bertolak belakang. Jika mengasihi diri bertendensi material, maka hal itu akan menuntun manusia pada egosentris, kepada kepentingan diri, kepada hanya pengakuan diri. Dan itu pun dibenci Tuhan karena mengarah kepada kesombongan dan pemujaan terhadap diri sendiri. Apakah Anda mengasihi diri sendiri? Jika Anda menjawab ya, itu wajar. Namun jika Anda berkata tidak dan berkata aku tidak mengasihi diriku, aku menyesal telah dilahirkan ke dunia ini, jalan hidupku gelap, aku membenci hidup ini, dan lebih baik bagiku pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Itu tidak wajar. Dan itu seringkali juga kita mendengar dari bibir mulut. Apakah mereka yang menyatakan diri orang Kristen ataupun yang tidak seiman dengan kita, seringkali menyampaikan hal seperti ini. Nah, jika kita tidak mengasihi diri sendiri, mengapa kita mengharapkan kasih dari orang lain? Dari istri, suami, anak-anak,
atau anggota keluarga. Orang yang tidak mampu mengasihi diri sendiri miskin akan kasih terhadap orang lain. Bahkan ia tidak layak menerima kasih Allah dan sesamanya. Menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nah, kesadaran ini membuat kita melihat diri kita dari sudut pandang Allah. Jadi bukan dari sudut pandang saya atau manusia. Kita merasa kasih, rahmat dan pengampunan Tuhan. Hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah secara merata di hati kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat yang kelima. Jadi kasih Tuhan dalam diri kita membuat kita merasa bangga, bahagia dan puas dengan diri kita sendiri. Hidup dipandang dari sudut pandang Allah. Hati dan pikiran kita lalu terbuka. Kita lalu memiliki disiplin diri dan mampu memimpin diri. Memimpin diri sendiri adalah kunci untuk membuka pikiran kita mengenal diri sendiri. Ya. Hidup dipandang dari sudut pandang Allah. Memimpin diri sendiri adalah kunci untuk membuka pikiran kita sendiri dan mengenal diri, kemudian kehebatan-kehebatan yang kita miliki, dan keberhasilan yang menanti kita. Disiplin ibarat tangan yang mengambil kita dari kursi penumpang dan mendudukkan kita pada kursi kemudi dari mobil kehidupan. Melalui disiplin dan sikap mencintai diri, kita melihat dunia baru di depan kita yang penuh dengan kesempatan untuk membagi kasih, dorongan dan kekuatan dengan orang-orang yang kita cintai. Disiplin juga membuat kita tidak perlu menunggu sampai ada orang yang datang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau dalam menerima suatu tanggung jawab. Ya, tidak perlu tunggu orang. Nah, kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya untuk keberhasilan kesuksesan kita. Ya. Kita memimpin diri sendiri dari hari ke hari. Ya. Kita lalu mencintai apa yang kita kerjakan dan sikap pikiran kita berorientasi pada hal-hal nyata. Bukan pada hal-hal yang samar-samar atau pada sikap tidak jelas. Kita harus tetapkan tujuan yang pasti. Jika tujuan kita adalah untung, maka kita harus tetapkan berapa besar keuntungan dan kapan kita mendapatkan. Berikan bagi dirimu gambaran yang jelas dan batas waktu yang masuk akal. Disiplin juga membantu kita menyusun rencana dalam mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Kita juga memiliki keyakinan yang dalam akan diri sendiri dan kemampuan yang kita miliki. Mengasihi diri sendiri artinya memacunya untuk mencapai apa yang Allah targetkan bagi kita. Jadi sekali lagi, jika kita tidak mengasihi diri sendiri, tidak mungkin kita dapat mengasihi orang lain. Karena itu kita harus berdisiplin atau mendisiplinkan diri untuk mencapai atau mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan.
Nah, tentunya semua itu harus memiliki kepastian. Kita tidak bisa uh, merencanakan dengan sembarang atau hanya mengandalkan diri, kemudian tidak melibatkan Tuhan. Jadi semuanya harus jelas, ya. Jadi apa yang kita kerjakan kita harus mencintainya sehingga pikiran kita menjadi positif untuk mencapai apa yang kita sudah rencanakan, apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi mimpi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi, tentu kesemuanya itu tetap berada di dalam rencana Tuhan, atau apapun itu akan menjadi keputusan akhir dari Tuhan. Jadi kita boleh berencana ini dan itu, tetapi keputusan ada di dalam Tuhan kasih Tuhan sepanjang kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami menyadari dan sungguh ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa sejahtera tetap berusaha menghalangi kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menyatakan pada kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami dapat mengasihi orang lain. Kami tidak dapat mengatakan kami mengasihi orang lain sementara kami tidak mengasihi diri kami sendiri, atau kami mengasihi Tuhan tetapi kami tidak mengasihi sesama kami. Karena Tuhan, biarlah kami tetap berpegang pada hukum-Mu yang kedua, untuk kami mengasihi sama kami seperti kami mengasihi dari diri kami sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi dirinya. Justru kebanyakan lebih mengasihi diri daripada mengasihi orang lain. Karena Tuhan, dan firman pagi hari ini nyata bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami hidup pertama untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami, untuk kami berbagi kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.